Udah bukan rahasia lagi kalau Gen Z makin kesini tuh makin ngalamin yang namanya kesulitan finansial. Dan gilanya lagi ya, riset dari IDN Times ini nih bilang bahwa secara rata-rata penghasilan Gen Z itu kurang dari 2,5 juta per bulan. Gila buat gue yang hidup di Jakarta ya, gimana caranya bisa hidup cuma dengan penghasilan kayak gitu per bulan. Ditambah dengan faktor-faktor lain, kemampuan finansial Gen Z itu ternyata semakin menurun, sampai 86% lebih sedikit dibandingkan baby boomer, waktu dulu mereka juga umur 20-an. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau coba clarify dulu nih kategori range umur dari masing-masing generasi supaya lu nggak bingung. Lu termasuk baby boomer kalau di tahun 2024 ini umur lu tuh antara 54 sampai 72 tahun. Sedangkan lu masuk dalam kategori Gen Z kalau di tahun 2024 ini umur lu masih di bawah 30 tahun. Kita sering banget lihat berita-berita yang nyebutin bahwa millennials dan Gen Z itu makin kesini makin nggak responsible sama uangnya. Doyannya cuma nongkrong, jajan-jajan kopi mahal, traveling, butuh healing karena alasan mental health, dan stigma-stigma negatif lainnya. Tapi pertanyaannya ya, apa emang benar begitu? Nah, di sini gue cuma pengen sharing fakta-fakta yang gue temukan dari riset yang telah gue dan tim lakukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah benar millennials dan Gen Z ini nih beneran makin nggak punya duit karena hobi-hobinya yang hambur-hamburin duit, atau karena ada faktor-faktor lain yang memang menyebabkan kemampuan ekonomi mereka makin memburuk. Hai, gue Randy Putra dari channel Muda Bebas Keuangan, di mana di channel ini kita akan banyak banget sharing-sharing tentang strategi uang, investasi, dan bisnis yang bisa ngebantu keuangan personal dan bisnis lo. So, sebelum lanjut, klik tombol like and subscribe biar lo nggak ketinggalan update-update yang mungkin bisa bermanfaat banget untuk perjalanan keuangan lo dan bisnis lo. Jadi, gue nemuin 4 faktor utama yang bisa kita teliti untuk lihat apakah sebenarnya nih yang nyebabin generasi Z ini nih atau Gen Z yang akrab sebutannya nih makin nggak punya duit. Faktor yang keempat nih yang menurut gue bener-bener paling berpengaruh. Faktor pertama, harga properti. Pada awal tahun 2024, harga rata-rata properti rumah tinggal di Indonesia itu range-nya antara 500 juta sampai dengan 2 miliar rupiah. Sedangkan menurut BPS, gaji rata-rata pekerja umur 30 tahun di waktu yang sama itu sekitar 3 juta rupiah per bulan. Tapi di sini let's say kita pakai asumsi gaji PNS golongan 3 2024 gitu ya, itu sekitar 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Artinya kalau itu gaji UMR 60 juta per tahun full lu pakai buat nyicil rumah yang harganya 500 juta, maka cicilan lu itu bisa lunas dalam waktu 8,33 tahun. Nah, rasio ini nih juga sering disebut dengan rasio home price to income. Oke, tenang dulu. Gue yakin lu pasti semua udah pada mau protes kan, karena menurut lu nggak masuk akal lah Ren, kalau gaji lu semuanya ini buat nyicil rumah, bayar kebutuhan hidup, lainnya gimana? Tenang aja, hitungan ini cuman untuk patokan kita aja buat nanti kita bisa bandingin sama perhitungan lainnya. So, ikutin aja dulu. Sekarang kita bandingin hitungan ini dengan hitungan pada zaman generasi baby boomer, di mana pada waktu 1981 rumah ini nih udah tergolong semi mewah, dulu harganya 14,6 juta. Sekarang sih harganya ini udah pasti miliaran lah. Lanjut ya, kita bandingin sama gaji PNS pada tahun yang sama. Karena pada tahun 1980-an gua nggak ada datanya, jadi gua tembak aja nih, asumsi rata-ratanya tuh di 100.000 per bulan atau 1,2 juta per tahun. Artinya kalau gaji full 1,2 juta ini nih buat nyicil rumah 14,6 juta, maka cicilannya itu bisa lunas dalam waktu 12,16 tahun. Artinya rasio home price to income milik si baby boomer ini dibanding Gen Z itu lebih besar, 8,33 dibanding 12,16 tahun. Artinya boomer itu butuh waktu lebih lama untuk bisa ngelunasin cicilan rumahnya dibanding generasi millennials dan Gen Z. Terus gue dan tim juga di sini coba dalamin beberapa data lain, yaitu data dari BI atau Bank Indonesia tentang historical UMR versus indeks harga properti residensial atau IHPR. Yang gue temukan adalah selama tahun 2000 sampai 2023, gaji UMR itu ternyata terus bertumbuh rata-rata sebesar 12,43%. Sedangkan IHPR atau indeks harga properti residensial itu juga bertumbuh, tapi dengan nilai rata-rata yang jauh lebih kecil, yaitu 4,83%. So, dari sini bisa kelihatan jelas bahwa sebetulnya kenaikan gaji UMR itu jauh lebih besar dibandingkan
dibandingkan kenaikan harga properti residensial secara rata-rata. Nggak berhenti sampai situ, gue coba telusurin lagi. Rasio home price to income di tahun 2001 itu ternyata semakin turun, lebih dari 50% dibanding angka di tahun 2023. Jadi kalau media-media dan influencer nih bilang bahwa harga properti itu makin mahal, lu tanya dulu, makin mahal dibandingin sama apa? Kalau makin mahal dibandingin harga di tahun-tahun sebelumnya, ya jelas aja harga properti itu makin mahal dan makin naik. Tapi kalau lu bandingin sama buying power dari kenaikan gaji UMR kita, secara rata-rata di Indonesia harga properti itu nggak makin mahal. Memang di Indonesia sih untuk bisa dapat rumah gitu ya dengan akses yang deket dengan kantor lu itu udah pasti harganya ya cenderung mahal banget lah dibandingin lu beli rumah di daerah pinggiran kota kayak gitu. Dan menurut gue sih kita juga nggak bisa pakem gitu ya dari satu angle aja, karena juga pasti menurut gue nih pasti ada andil penggorengan harga lah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang orientasinya nih cuman profit aja. Dan ya ini sih fakta yang gue temukan dari data-data. So kalau lu punya pendapat lain ya silahkan aja. Menurut gue pribadi, media-media atau rumor yang bilang harga properti di Indonesia itu makin mahal, menurut gue itu karena adanya akal-akalan jualan aja supaya barang mereka nih cepet laku. Jadi saran dari gue, jangan gampang kemakan narasi-narasi kayak gituan sebelum lu bener-bener cari tahu faktanya kayak gimana. So jelas ya kesimpulannya ya, harga properti rata-rata di Indonesia itu memang naik terus jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak makin mahal kalau dibandingkan dengan buying power kita. Artinya ya, lu tuh sebenarnya mungkin nih ya, bukan yang nggak mampu beli properti, tapi karena ada prioritas lain yang bikin nih kantong lu bocor. Faktor kedua, tingkat kompetisi generasi. Bukan hal yang aneh lagi kalau kita tahu nih bahwa generasi bokap nyokap kita dulu nih doyan banget punya banyak anak. Sebagai contoh ya, eyang dari nyokap gue tuh dulu punya anak sampai 9 orang. Sedangkan eyang dari bokap gue tuh punya anak sampai 7 orang. Teman-teman gue juga yang gue cerita-cerita nih, mereka juga pada bilang bahwa peredaran jumlah om dan tante mereka nih di luar tuh kebanyakan di atas 5 orang. Itu udah pastilah banyak. Dan tentu gue juga di sini nggak mau asbun atau asal ngomong. Kalau kita lihat data dari BPS dan BI, bahwa total fertility rate atau angka kelahiran Indonesia waktu zaman dulu tuh hampir 3 kali lipat dari sekarang. Terus hubungannya sama Gen Z makin nggak punya duit, apaan Ren? Nah, gue nggak tahu ya analogi ini nih masuk di lu atau enggak, tapi dulu nih gue tuh gamer, gue main-main game online kayak World of Warcraft, Ragnarok, atau Seal Online yang base-nya itu MMORPG atau gampangnya nih ya kayak game petualangan yang bisa dimainin online bareng sama orang-orang lain dan temen-temen lu. Dulu waktu game ini baru keluar, gue tuh jadi salah satu pemain awal dimana ya belum banyak gitu orang yang main gitu ya. Dapat quest gampang, dapat item sama duit gampang, dapat experience gampang, mau hunting monster juga masih dikit banget kompetitornya, dan ngebuat gue ini jadi lebih gampang naik level. Fast forward 3 tahun setelahnya, makin banyak player baru, makin susah tuh gue buat dapet item naik level dibanding waktu baru gue sama teman-teman doang gitu yang main. Dan menurut gue di dunia kerja ini juga sama. Populasi orang dulu yang lebih banyak nih ngebuat kesempatan dan lapangan kerja buat millennials dan Gen Z itu makin lama makin sedikit. Makin tinggi tingkat pengangguran, makin susah juga buat generasi muda dapat lowongan pekerjaan. Ya ibarat main game nih ya, makin banyak player yang join kayak tadi, makin susah buat lu dapet duit dan naik level. Apalagi kalau jumlah lapangan pekerjaan ini juga nggak makin bertambah secara signifikan, ya makin susah lagi. Yang ada potensi income dari pekerjaan formal tuh akan makin berkurang. Hal inilah juga yang nyebabin makin kesini nih, orang tuh makin mikir untuk punya anak ya maksimal paling 1-2 anak aja. Bahkan ya di beberapa temen gue muncul gerakan-gerakan child free gitu ya, dimana anak-anak muda ini ya memang pada nggak mau punya keturunan. Mostly pengen hidup kayak nggak ada beban gitu, nggak ada keturunan yang dibiayain. Dan menurut gue kalau masalah ini nih nggak ditangani dengan benar, bisa jadi berabe nih ke depannya. Jadi saran gue buat pemerintah juga hati-hati dalam mengelola ini. Untuk negara-negara Asia kayak Indonesia gitu contohnya, kita tuh dari zaman dulu nih punya budaya buat nikah muda. Bahkan ya kalau bisa tuh di bawah umur, apalagi di zaman generasi boomer dulu. Well, terlepas dari itu baik atau enggak, pernikahan di usia muda tuh memang memberikan benefit dari sisi buying power, karena penggabungan dari dua sumber income suami dan istri yang kalau dikelola dengan benar bisa ngebuat keluarga ini nih makin kaya. Nah ini saran dari gue pribadi nih ya, kalau lu udah ketemu pasangan yang cocok sama lu, umurnya juga udah pas gitu ya, dan yang paling penting nih ya, emosi, mental, dan kemampuan finansial lu berdua juga udah siap gitu untuk berumah tangga ya,
langsung gas nikah aja lah. Dan sebagai bapak-bapak muda yang udah punya anak dan keluarga kecil, menurut gue tuh banyak banget lah benefit yang bisa lu dapetin baik secara duniawi maupun surgawi. Faktor ketiga, biaya pendidikan. Faktor lain kenapa menurut opini gue generasi boomer ini bisa punya kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan generasi muda adalah karena biaya pendidikan yang murah. Dan kenyataan pahit buat kita generasi muda ya, percayalah, biaya sekolah tuh makin lama makin mahal. Menurut data dari Sage Data, rata-rata pengeluaran bulanan per kapita untuk biaya pendidikan itu naik drastis dari yang cumannya tadi sekitar 3 juta gitu ya di tahun 2023 itu jadi 21 juta atau 7 kali lipatnya di tahun 2018. Kalau di rata-rata maka kenaikan pertumbuhannya ini hampir 15% per tahun. Gila ya tuh. Sekarang banyak banget debat yang bilang bahwa degree atau gelar-gelar sarjana ini udah nggak terlalu penting karena kalau tujuannya untuk nyari uang, sekarang banyak banget bisnis-bisnis online dan UMKM yang bisa lu lakukan tanpa perlu gelar. Jelas masih banyak banget pekerjaan kayak dokter, lawyer, scientist, atau profesi-profesi lain yang memang perlu gelar dan skill khusus. Jadi menurut gua pendapat itu juga nggak sepenuhnya benar. Dan yang menarik adalah fenomena di mana jumlah mahasiswa S1 itu terus meningkat. Padahal tingkat pengangguran juga lebih tinggi dibandingkan pada waktu zaman generasi boomer dulu. Artinya akan makin banyak supply S1 yang lulus yang tentunya juga akan membuat persaingan untuk Gen Z ini semakin ketat. Belum lagi requirement perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan para pencari lokal ini nih untuk punya pengalaman kerja lebih dulu. Yang menurut gue tentu juga agak nggak masuk akal. Well, faktor-faktor tadi memang berpengaruh terhadap kondisi finansial generasi muda. Tapi menurut gua, faktor yang keempat ini nih yang paling berpengaruh dan paling mendasar. Faktor keempat, spending habit. Satu fakta yang gua temukan, generasi muda itu doyan belanja online. Menurut riset, platform yang paling banyak mereka pakai itu Shopee dan Tokped kalau di Indonesia. Di mana jenis barang ini nih paling banyak mereka beli ini adalah untuk pakaian dan fashion. Meskipun secara jumlah bulanannya juga nggak terlalu besar, tapi kebiasaan belanja akibat fenomena FOMO atau fear of missing out inilah yang memang nyebabin Gen Z cukup impulsif dalam berbelanja yang memang membuat mereka ini cenderung boros. Dan faktanya kebiasaan ini juga didukung dengan adanya fasilitas buy now atau pay later atau lebih umum nih kita sebutnya pay later yang semakin populer di kalangan mereka. Dan menurut data dari IDN, 5 dari 10 orang Gen Z itu adalah pengguna pay later, di mana provider yang paling banyak mereka gunakan adalah Shopee Pay, diikuti dengan GoPay, Kredivo, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa budaya pay later itu udah mulai mendarah daging di generasi kita. Yang kalau nggak dikelola dengan benar, bisa-bisa nih kita jadi generasi yang kebiasaan suka ngutang. Tapi menurut opini gue pribadi ya, sebenarnya kita tuh juga nggak perlu amat loh untuk yang namanya ngutang, nyicil, atau pakai pay later kayak gini kalau memang secara income kita itu mampu untuk bayar cash. Artinya memang secara fondasi itu ada akar masalah yang harus kita selesaikan, yaitu tentang gimana cara punya income yang cukup untuk bisa menuhin kebutuhan tanpa perlu ngutang. Jadi gue rekap nih ya, menurut opini gue nih, millennials dan Gen Z ini ada di posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan generasi boomer. Karena 1. Distribusi gaji yang memang nggak merata. 2. Pendidikan yang makin mahal. 3. Kompetisi yang semakin ketat. Dan yang terakhir, yaitu spending habit yang tidak sesuai dengan level income. Belum lagi nih faktor-faktor lain kayak biaya bensin yang makin mahal, terus ada juga bunga KPR yang makin naik, ada juga distraksi-distraksi dari sosial media dan isu-isu lainnya yang memang ngebuat Gen Z ini nih memiliki banyak sekali tantangan finansial di kehidupannya. Di video ini gue juga nggak mau yang namanya mendiskreditkan generasi boomer, generasi bokap nyokap gue dulu, karena gue percaya juga masing-masing generasi ini punya tantangannya sendiri. Dan gue juga sangat berterima kasih kepada generasi-generasi pendahulu karena gue yakin berkat usaha bapak dan ibu sekalian, berkat usaha mereka ini juga dunia kita berkembang ke arah yang lebih baik lagi, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik. Dan buat lu millennials dan Gen Z yang nonton dan punya harapan supaya generasi kita ini bisa jauh lebih baik lagi ke depannya secara finansial dibanding generasi-generasi sebelumnya, gue punya 3 strategi yang bisa lu gunain di sini. Strategi pertama, spending and saving. 73% millennials dan 66% Gen Z itu cuman bisa hidup paycheck to paycheck dan nggak punya keyakinan untuk punya kemampuan finansial yang lebih baik lagi. Ya, of course in the end lu tetap harus yang namanya tuh bisa ningkatin income untuk lu bisa hidup enak. Tapi gue ada beberapa trik personal finance yang memang bisa gue share untuk
membantu ngebenerin spending habits lu. Trik pertama, kalau lu prefer untuk sewa dibanding nyicil rumah, maka saran gue adalah harga sewanya itu nggak lebih dari 30% total pendapatan lu. Misalnya nih, pendapatan lu 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun, maka maksimal harga sewa yang harus lu bayar untuk lu nyewa itu properti ya 18 juta per tahun. 70% sisanya ini bisa untuk kebutuhan hidup lu lainnya. Hal ini juga berlaku untuk cicilan rumah. Jadi cicilan maksimal yang bisa lu ambil itu juga sama, 18 juta per tahun atau ya sekitar 1,5 juta per bulan. Boleh aja kalau lu mau naikin ini jadi 40-50%, tapi tentu itu akan lebih beresiko dalam jangka panjang, mengingat selalu adanya bunga floating KPR yang naik dan turun. Trik kedua, untuk biaya pendidikan, memang baiknya itu dipersiapkan sedini mungkin lah, supaya nanti ya kalau bener-bener udah ready pada saat dibutuhin ya lu langsung bisa narik. Kalau memang waktunya terlalu sempit untuk lu nyiapin dana pendidikan, menurut gue ya, selain sekolah atau kampus swasta, lu tuh selalu bisa pertimbangin untuk yang namanya masukin anak lu atau keturunan lu ini ke sekolah dan kampus negeri. Kontranya banyak banget orang tua yang juga suka underestimate sekolah negeri, dikiranya kualitasnya tuh jelek karena biayanya yang jauh lebih murah dibandingkan swasta. Padahal nggak juga kok, karena untuk masuk ke negeri itu juga persaingannya super ketat loh. Dan ini juga terjadi karena alasan gimana pun pemerintah tuh juga harus mastiin yang namanya APBN buat dana pendidikan itu benar-benar bisa difungsikan sebaik mungkin. Bahkan ya kalau dalam beberapa kasus gitu ya, biaya sekolahnya nih, sekolah negeri itu gratis, paling cuman bayar uang buku aja tuh, uang seragam gitu. Let's say anak lu nanti masuk mulai dari SD sampai lulus SMA aja tuh udah 12 tahun. Dan menurut gua kalau 12 tahun ini lu masukin anak lu ke sekolah negeri, lumayan banget loh 12 tahun ini bisa buat lu nabung nantinya masukin anak lu ke SMA dan universitas swasta kalau memang lu mau swasta ya. Trik ketiga, kalau lu emang doyan banget dan harus banget belanja nih ya, menurut gua usahain budget belanja lu nih nggak lebih dari 5% total pendapatan per bulan lu. Selain lu bisa lebih hemat, lu juga bisa sambil latihan untuk nge-manage keuangan lu yang kecil-kecil dulu, baru nantinya lu udah siap nih untuk manage duit yang gede. Tapi lebih bagus lagi kalau emang lu bisa hidup hemat dengan hidup frugal atau hemat tanpa belanja-belanja yang nggak perlu, yang jumlahnya justru bisa lu gunain untuk investasi. Strategi kedua, investing. Investasi itu nggak bisa tiba-tiba bikin lu kaya mendadak, tapi investasi itu bisa sangat membantu lu untuk mengembangkan kekayaan lu dari budget yang lu investasikan secara berkala. Misalnya nih ya, lu punya budget investasi 3 juta per bulan. Kalau lu lakuin dengan benar selama 10 tahun ke depan, nilai akhir investasi lu nih bisa berlipat dari yang harusnya tuh cuman 360 juta ini jadi 620 juta atau 2 kali lipatnya. Kalau budget investasi lu lebih gede lagi atau periode investasi lu lebih panjang, nanti hasilnya juga bisa lebih gede. Tapi lu juga harus hati-hati, karena untuk bisa dapat return 10% per tahun kayak gini nih, lu nggak bisa beli sembarangan instrumen investasi. Dan akan banyak banget di luar sana yang coba ngerayu lu dengan janji-janji return dan keuntungan investasi manisnya yang spektakuler gitu, yang memang nyuruh lu beli instrumen kayak saham gorengan, trading crypto, futures, options, ataupun yang berkedok skema-skema Ponzi. Ya, gue juga nggak bilang lu nggak bisa dapat untung dari instrumen beginian. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin lu masih bisa cuan gitu dari sini ya. Tapi kalau abis itu lu juga nggak bisa untung lagi ya buat apa? Salah-salah duit hasil kerja keras lu nih malah bisa hilang semua loh dari kegiatan spekulasi kayak gitu. Makanya penting untuk lu orientasi investasinya tuh selalu jangka panjang. Nah, untuk lu yang masih baru mau mulai belajar investasi tapi nggak tahu harus mulai dari mana, atau mungkin lu juga nggak punya waktu atau kesempatan buat belajar investasi lebih jauh gitu ya, gue akan sangat menyarankan untuk lu berinvestasi di instrumen yang namanya indeks, dimana return rata-ratanya ini bisa sampai 10-12% per tahun, jauh dari money game, scam, ataupun investasi bodong, dan juga jauh lebih aman kalau nanti tuh ada krisis ekonomi lagi di depan. So buat lu yang memang mau belajar lebih jauh tentang investasi indeks, gue juga sediain buku yang juga gue tulis sendiri tentang konsep framework investasi buat lu yang mau mencapai hasil investasi 10 miliar dengan menggunakan instrumen yang bernama indeks. Langsung aja klik linknya di deskripsi video ini. Selain dapat e-booknya, lu juga bisa langsung masuk ke komunitas investor yang lagi gue bangun, namanya Financial Hacker, dimana nih udah lebih dari 1000 orang yang ikut dan di dalamnya sharing-sharing tentang keuangan, bisnis, dan investasi. So langsung klik aja link di deskripsi video di bawah. Strategi 3, making money. Cara lain yang bisa dan harus lu lakukan untuk mengamankan kemampuan finansial lu
adalah dengan meningkatkan income, yang juga bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, tangga karir. Kalau emang nantinya lu pengen berkarir di perusahaan, selain manjat tangga karir gitu ya, sebenarnya lu juga bisa nih yang namanya loncat-loncat perusahaan. Menurut Wall Street Journal juga, jadi kutu loncat itu membuat penghasilan lu nih berlipat dibandingin orang-orang yang stay di satu perusahaan. Dan gue pribadi sih punya temen yang memang kerjaannya tuh tiap 1-2 tahun tuh dia loncat-loncat perusahaan. Dan hasilnya ya dia dapat paling enggak tuh raise atau kenaikan gaji 30% tambahan di setiap tempat yang memang baru buat dia. Dan banyak yang bilang juga jadi kutu loncat itu nggak bagus buat reputasi lu, apalagi pas waktu lu lagi interview gitu ya. Tapi menurut opini gue pribadi nih ya, kalau memang lu capable dan punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan juga si perusahaan ini willing to pay for the amount, menurut gue juga itu win-win lah, win-win solution, selama memang lu bisa mempertanggungjawabkan ekspektasi versus realita performance lu kayak gimana. So, kalau lu ngerasa stuck di tempat kerja lu yang sekarang, menurut gue ini bisa jadi salah satu kesempatan yang memang bisa lu explore. Apalagi kalau umur lu memang masih muda. Karena selain gaji yang bertambah, lu juga akan dapat banyak kesempatan untuk belajar skill baru, kenal sama orang-orang baru, dan exposure ke professional network yang memang lebih luas. Cara kedua, bisnis dan side hustle. Gue pernah beberapa kali cerita tentang cara ini di video-video gue sebelumnya. Bisnis dan side hustle adalah cara yang sangat bagus untuk bisa meningkatkan skalabilitas income atau pendapatan lu. Misal, gue tuh juga ada bisnis cleaning furniture dan jasa vakum tungau gini ya. Ya ketika gue udah ketemu strategi, bisnis model, beserta dengan target marketnya, yang gue lakukan adalah dari yang tadi gue cuma punya satu mesin, gue jadi punya beberapa mesin plus pegawai dan admin untuk nanganin beberapa lokasi sekaligus. Salah satu intinya dalam berbisnis adalah gimana cara lu bisa mendelegasikan effort, tenaga, dan waktu yang tadinya lu lakuin sendiri, jadi tim lu yang lakuin. Lalu side hustle gue tuh juga ada di dunia perkontenan kayak gini. Modelnya sama. Ketika gue udah nemu bisnis model yang memang profitable, yang gue lakukan ya gue tinggal replikasi aja, gue tinggal bikin sistem yang tinggal didelegasiin ke tim editor, manager, dan konten strategik. Ya palingan dari gue sih nanti tinggal mikir ide awal kontennya aja. Dan jujur aja juga dari bisnis dan side hustle kayak gini tuh bisa ngasilin income yang lebih besar dari gaji kantoran gue sekarang. Tapi kuncinya adalah skalabilitas, di mana lu bisa delegasiin waktu dan tenaga lu ke orang lain. Oke, itu aja beberapa hal yang mungkin bisa gue share di video ini. Kalau memang lu punya pendapat atau pengalaman lain nih tentang apakah generasi Z ini atau Gen Z ini nih bener-bener generasi yang kurang beruntung atau enggak, silahkan komen di bawah untuk kita bisa discuss lebih lanjut. So, itu aja dari gue. Thank you for watching and bye-bye.